Haleluya. Shalom. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa tiba di tempat ini. Kita akan menikmati Tuhan seperti lagu tadi ya. Sebenarnya tiap hari kita harus menikmati Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu manis. Melalui firman-Nya seperti madu dari Hermon, ya. Seperti air madu dari bukit, batu karang, jadi batu karang. Jadi firman Tuhan itu manis, nggak pahit, nggak asam, kota rasanya manis, menyenangkan. Hari ini kita akan menikmati firman yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Kita akan baca di dalam Yohanes 17. Yohanes 17. Kalau sudah dapat, saya undang Bapak-bapak, Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian, ya. Karena Tuhan taruh di hati saya, kita harus baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita baca yang genap. Demikian firman Tuhan, perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 1, demikian kata Yesus, lalu dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, ayat 3-nya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 6. Ayat 7-nya, sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat 8. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 10. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12.
Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16. Ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18. Ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26 kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagia orang yang selalu membaca firman Tuhan dan melakukannya. Amin, silakan duduk. Panjang sekali doa Yesus, ya kan, untuk murid-muridnya. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah murid-murid Yesus juga. Amin. Yang nggak merasa murid Yesus harus masuk sekolah dulu. Sekolah mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya akan bahas satu persatu. Kalau satu persatu kayaknya kepanjangan ya. Ada 26 ayat ya yang harus kita baca, yang harus kita bahas. Saya akan bahas yang penting-penting menurut saya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, saudara-saudaraku, nanti telaah lagi, baca lagi di rumah masing-masing. Nikmati betapa manisnya firman Tuhan itu. Tuhan menginginkan, nggak bisa dibuka ya? Ya, Korup, bisa, tolong buka dong paparan saya. Yohanes 17 ayat 3, tadi Tuhan berfirman, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, ya kan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya supaya saudara dan saya, bapak-bapak, ibu semua, lebih dalam lagi mengenal Kristus dan firman-Nya. Harus mengenal Kristus dan firman-Nya. Kenapa harus mengenal Kristus dan firman-Nya? Supaya kita bisa hidup kekal.
Saya turut bersimpati dengan Ibu Nila, ya, yang beberapa minggu lalu Tuhan memanggil suaminya, ya kan? Kita jadi suami ibu itu memasuki gerbang hidup yang kekal. Jadi kalau kita mati, meninggalkan dunia ini, itu kita masuk ke dalam gerbang kekekalan. Ya. Artinya, udah gak bisa lagi kita memperbaiki diri kita kalau memang kita rusak. Kalau kita memang banyak dosa, udah masuk pintu gerbang itu, udah gak ada maaf bagimu. Pintu maaf itu terbuka ketika kita masih ada di dunia ini. Tuhan mengirim kita ke dalam dunia ini dari sorga sebelum kita kembali ke sorga supaya kita menjadi saksi Kristus. Supaya kita menggenapi doa Yesus. Jadi doanya Tuhan Yesus Kristus itu yang menggenapi bapak-bapak, ibu dan semua murid-muridnya, kita yang hadir sini. Sampai di sini paham, mengerti? Kalau mengerti katakan amin. Ya kan? Kenapa hidup yang kekal itu penting? Ya. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu pasti semua orang akan mengalaminya. Hidup yang kekal itu semua orang akan ketemu dengan hidup yang kekal itu. Tetapi apakah kita sebagai Lazarus atau kita sebagai orang kaya? Kan? Ketika Lazarus yang kerjanya memungut remah-remah, sangat miskin, meninggal, dia pergi ke pangkuan Bapak Abraham. Sementara kita tahu bahwa orang kaya yang hidupnya selalu berfoya-foya, ya, menikmati dunia, bukan menikmati Tuhan. Menikmati dunia digambarkan dalam Alkitab oleh Yesus bahwa dia masuk neraka. Dua-duanya kekal. Berada di pangkuan Bapak Abraham itu kekal. Berada di neraka itu kekal. Yang menderita tentunya orang kaya, kita udah paham itu. Bahkan orang kaya minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus kasih satu titik aja. Satu tetes air. Nggak bisa, kata Bapak Abraham, udah jauh kita. Ya. Ada batas antara surga dan neraka. Kita nggak bisa main-main dari surga ke neraka, dari neraka ke surga. Ya kan? Nggak bisa. Walaupun kita pernah dengar Ustadz, ya kan, bilang bahwa dibuatlah bangunan dari neraka ke surga katanya, ya kan? Yang neraka udah jadi setengah, tapi yang surga belum jadi-jadi. Ya. Ditanya sama orang surga, kenapa? Orang neraka, kenapa kamu belum jadi-jadi? Ya kan? Orang surga bilang, di sini nggak ada pemborong katanya. Pemborongnya di sana semua katanya. Ya kan? Berarti pemborong dianggap koruptor oleh Ustadz itu kan. Jadi nggak pernah jadi-jadi jembatannya katanya. Ya. Nggak bisa, jauh sekali. Surga itu tinggi, ada di atas, mengatasi langit. Ya. Sementara neraka ada di bawah bumi. Tidak bisa.
kita menjangkaunya. Kalau kita sudah ada di neraka atau di sorga. Sampai orang kaya itu bilang, kasih tahu Bapak Abraham kepada saudara-saudaraku. Atau balikan aku ke dunia supaya mereka bertobat. Jangan seperti aku. Saya percaya anak-anak Tuhan yang mati dalam Tuhan. Tuhan bilang untung, memperoleh keuntungan. Karena apa? Karena rumahnya di sorga sudah jadi. Amin. Kok amin sih? Jangan-jangan belum punya rumah ini. Iya Pak, saya belum punya rumah, makanya belum balik. Ya kan? Kita semua punya rumah, amin. Karena Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kan? Aku mempersiapkannya untukmu. Jadi kita bersyukur menjadi murid Yesus. Ketika kita murid Yesus jadi murid Yesus, sertifikat sedang dibangun di sorga. Ya, sedang diproses sertifikat tanah di sorga. Ketika kita mati, rumahnya udah jadi. Kita nggak tahu kapan kita pulang. Tapi Tuhan menginginkan cepat kita pulang. Ya. Yang kedua, klik. Kita lihat di ayat 13. Tuhan bilang, klik. Tetapi sekarang kata Tuhan, klik sekali aja. Aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita harus memiliki sukacita yang penuh dari Yesus. Kita harus memiliki sukacita penuh di dalam Kristus. Dunia tidak memberikan sukacita. Sekaya apapun saudara, menjabat setinggi apapun, punya apapun di dunia, tidak menjamin dia punya sukacita Kristus yang penuh itu. Tetapi kita, orang-orang biasa, orang sederhana, kita percaya kepada hari Kristus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Juru Selamat yang Maha Agung. Tuhan sudah sampaikan di dalam doanya dan minta kepada Bapa, penuhilah sukacitaku di dalam diri mereka. Sukacita yang penuh wajib harus ada di dalam hidup kita. Jadi ketika kita penuh dengan sukacita yang datang dari Kristus, ya kan? Kita tidak pernah yang namanya ketakutan, kesukaran, kegagalan, kedukaan dan lain sebagainya. Ya. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita ini semua adalah mempelai. Mempelai perempuan. Ya. Selain LGBT bilang, yang cowoknya bilang, iya aku mempelai. Dia berperan jadi mempelai perempuan. Diputar-putar balik oleh setan. Kamu kan mempelai perempuan, gak apa-apa kamu. Kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setan selalu memutar-mutar balik. Kita bersyukur kalau saya baca kemarin ada sinode yang mengatakan boleh, ya kan, LGBT kawin sejenis boleh. Wah, itu udah sesat itu sinode itu. Ya. Amerika aja nggak mau, luar negeri banyak yang nggak mau, menentang, akhirnya terbelah, terpecah gereja. Kenapa? Karena di luar negeri anggota LGBT minta nikah terus nggak diikuti oleh gereja, itu bisa gerejanya kena tutup, ya, kena tutup. Jadi di Amerika begitu. Tapi kita bersyukur di Indonesia, ya, kita bisa menolak
nggak boleh. Perkawinan sejenis. Bapak-bapak ibu, kita pada dasarnya adalah mempelai perempuan, dan yang empunya kita, dia adalah mempelai laki-laki. Saya tidak pernah lihat, ya kan, di dalam mahligai perkawinan, di dalam pesta pernikahan yang saya datangi, melihat mempelai laki-laki maupun perempuan itu berduka cita. Semuanya sukacita. Makanya kita harus bersukacita. Ya. Sukacita yang penuh, bukan yang setengah-setengah. Atau sukacita yang kosong. Tuhan gak suka sukacita yang kosong. Tuhan gak suka sukacita yang setengah-setengah. Makanya Tuhan itu gak suka memberkati kita setengah-setengah, apa adanya, enggak. Tuhan memberkati kita berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ya. Tuhan gak pernah memberikan kepada kita yang ece-ece gitu, yang biasa-biasa aja. Semuanya istimewa, spesial. Sebagaimana seorang mempelai laki-laki memberikan hadiah kepada mempelai perempuannya, nggak ada yang asal-asalan, ya, mobil, ya, rumah, emas, nggak ada yang kasih yang asal-asalan, pasti semuanya dikemas demikian indah. Begitu juga Tuhan sebagai mempelai laki-laki, dia memberikan kepada kita yang spesial, yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya nggak pernah mendapatkan yang biasa-biasa aja dari Tuhan. Haleluya. Saya selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kalau Anda belum dapat, buka Yohanes 16 ayat 24. Ya. Di dalam Yohanes 16:24, saudara harus tahu ini. Firman Tuhan katakan gini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Kalau engkau sampai sekarang tidak punya sukacita itu, malam ini sebelum kau keluar dari rumah Tuhan ini, minta, Tuhan penuhilah aku dengan sukacita Kristus. Amin. Mintalah maka kamu akan menerima malam ini. Yohanes 16 ayat 24 katakan. Karena Tuhan menghendaki itu. Supaya apa? Supaya penuhlah sukacitamu. Dari tadi puji-pujian mengatakan sukacita. Sukacita, sukacita. Apakah pulang dari tempat ini jadi berantem suami istri gara-gara anak? Apakah pulang dari tempat ini papa marah sama anak, bentak-bentak anak? Apakah pulang dari tempat ini mami marah, bentak-bentak anak? Itu bukan sukacita, itu marah-marah. Penuhlah marah-marahmu. Ya. Kita harus sukacita. Sukacita nggak ada kemarahan. Sukacita nggak ada kekasaran. Sukacita nggak ada bentak-bentak, teriak-teriakan. Sukacita yang penuh itu ialah kasih dari Bapa. Kasih. Sama-sama katakan dengan saya, kasih. Ayo yang kencang dong, kasih. Ini udah pada makan semua belum nih? Oh belum, pantasnya. Berikutnya. Saya pelajari Yohanes 17 ayat 15. Ya. Aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil murid-muridku dari dunia. Ya. Artinya saudara, kematian itu sebenarnya tidak Tuhan inginkan. Ya. Kematian itu Tuhan tidak inginkan. Ini doanya seperti itu kan. Tetapi supaya
engkau melindungi murid-muridku, orang percaya, anak-anakku, mempelai perempuanku, apa katanya? Daripada yang jahat. Klik. Ya. Klik. Klik lagi sekali. Tuhan Yesus minta kepada Bapaknya untuk memberikan perlindungan. Sama-sama katakan dengan saya, perlindungan. Ya. Tanpa perlindungan Bapa, kita akan bye-bye. Ya kan? Diambil dari dunia ini. Makanya setiap hari bapak-bapak, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, keluarga Sekinah, GPDI Tangerang, minta perlindungan Bapa sorga itu. Yesus Kristus Tuhan aja, dia minta perlindungan Bapa. Siapa sih lu? Kasih tahu kiri kanan, siapa sih lu gitu. Ayo kiri kanan, siapa sih lu? Ya gua. Siapa kita? Manusia. Yang sombong-sombong gak pernah minta perlindungan. Minta perlindungan, bangun tidur, jangan cari handphone. Cari perlindungan Bapak. Ini bangun tidur cari handphone terus. Udah dibilang jangan cari handphone, masih cari handphone. Bapak tahu, aku aja. Ya. Perlindungan Bapak penting. Yesus saja minta. Saya tadi sengaja kita baca dari ayat 1 sampai 26. Panjang sekali kan doa Yesus. Itulah harus saudara dan saya berdoa seperti itu. Kita harus berdoa seperti Yesus. Berkomunikasi dengan Bapa. Doa adalah senjata anak-anak Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang bisa berdoa kepada Bapa di surga. Hanya anak-anak Tuhan yang bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Gak ada yang lain. Jadi kita manfaatkan peluang, kesempatan, dan privasi ini. Ya. Saudara ngobrol sama Jokowi, tiba-tiba diundang ke istana, pasti mau lah. Ya. Pak Jokowi akan berikan banyak bisnis, kemudahan-kemudahan, masa depan anak-anak sekolah. Sebab itu Pak Jokowi mengundang bapak-bapak ibu yang ada di tempat ini datang ke istana besok di Istana Bogor. Ya kan? Ada nggak yang nggak datang? Ada yang nggak datang? Harus datang. Ya kan? Itu tidak disertai ancaman. Yang suka mengancam presidennya Korea Utara. Ya kan? Kim Jong-il, saudara saya. Ya, sekarang saudara, inflasi di dunia tinggi, tapi Indonesia diberkati Tuhan, inflasinya rendah. Amin. Korea Utara, tinggi. Sehingga apa? Sehingga banyak orang bunuh diri. Kim Jong-il langsung memerintahkan, barang siapa yang bunuh diri, akan dihukum mati. Ya gimana? Udah bunuh diri, udah mati, dihukum mati. Terus, karena itulah tidak berpendidikan. Jadi saudara, kita dikasih lebih dari presiden yang menawarkan perlindungan. Terus saudara ngambil kebangetan. Terus kalian keluarga muda ngambil kebangetan. Perlindungan kalian harus ambil. Ya. Operator jangan cepet-cepet dong, tenang aja. Kita sampai jam 12 malam. Daripada kita ikut pecun. Ya. Kita harus ambil perlindungan yang diberikan Bapa. Saya percaya ketika Tuhan Yesus minta perlindungan Bapa, ya kan? Bapa juga sama, mau melindungi. Makanya ada pertanyaan, ngapain sih Tuhan berdoa? Doa kepada Bapa. Padahal kan Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan juga.
Tritunggal. Banyak tuh pertanyaan, ya kan? Dengan doa Tuhan Yesus Kristus ini. Doa kepada siapa sih? Kepada diri sendiri. Ya iyalah. Dia bilang kepada Bapa, itu status Bapa. Dia status manusia, status manusia. Dia status Allah Bapa, dia juga status Allah Bapa. Roh Kudus, dia juga Roh Kudus. Ya. Jadi ketika dia minta perlindungan Bapa itu, aduh udah dikasih itu. Karena keinginan Tuhan dan keinginan Bapa dan keinginan Roh Kudus sama. Identik. Nggak mungkin berbeda. Karena dia adalah Allah Tritunggal. Sama. Makanya kalau perlindungan Bapa itu nggak diambil tiap pagi oleh kita, saya bilang kebangetan. Ayo lanjut. Yang berikutnya ayat 17. Kan? Klik. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian, harus hidup kita kudus. Kasih tahu kiri kanannya, hidupmu harus kudus, hidupmu harus kudus. Bilang, ayo. Ya kan? Klik. Klik sekali. Kuduskanlah pikiranmu. Kuduskanlah perbuatanmu. Kuduskanlah karaktermu. Saya nitip ya, buat kalian keluarga muda. Kita dapat bonus demografi, puji Tuhan. Di mana usia yang produktif lebih banyak daripada usia yang unproduktif. Ya, yang tidak produktif itu seperti nenek-nenek, kakek-kakek itu dianggap tidak produktif. Bayi, anak-anak itu dianggap tidak produktif. Tetapi kita sekarang kebagian bonus demografi di Indonesia ini, di mana usia produktif itu sangat besar, sangat banyak, melebihi usia yang tidak produktif. Ya, saya titip, kalian harus membuat karakter anak-anak kalian karakter Kristus. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara sebelum tidur bacain firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan adalah kebenaran. Saya titip ya. Karena apa? Karena sekarang ini di dunia anak-anak muda, ya kan? Generasi Z, milenial, apalagi saudara Z dan milenial tuh, tidak punya karakter. Pintar mereka. Hebat mereka. Tapi kalau nggak punya karakter percuma. Ya. Makanya kita harus punya karakter, saya bilang. Di YouTube saya. Karakter penting. Ya. Karakter siapa? Karakter Kristus. Bacakan firman Tuhan. Sebelum mereka tidur, adek, ayo. Kakak, ayo. Sini. Kita baca firman yuk. Ceritain tentang Sakeus. Ceritain. Jadilah imam-imam di keluargamu. Bapak-bapak yang di sini. Jadilah pendeta-pendeta di keluargamu. Bapak-bapak yang di sini. Jadilah penginjil-penginjil untuk anak-anakmu. Ajari dia karakter Kristus. Ketika dia punya karakter Kristus, dia pasti punya pikiran Kristus. Ketika dia punya karakter dan pikiran Kristus, pasti perbuatannya perbuatan Kristus. Jangan kira anak-anak kecil nggak mengerti firman Tuhan. Zaman sekarang mereka ngerti. Baru-baru ini saya masukkan kan ke YouTube itu. Saya ke Bali bersama istri dan saya ajak teman saya, Pastor Jack. Pastor Jack ini dia bisa bernubuat. Asalnya saya mau ajak ke sini, tapi dia ngajar tentang nubuatan di Bogor. Jadi nggak bisa datang. Ya, saya ketemu, saya dilayani
oleh seorang pegawai negeri, suami istri ini. Dia orang Bali, tapi dia Kristen. Kenalnya di mana? Kenalnya di Instagram. Dia kirim saya, ya dia minta kenalan, dia minta ketemu, jadi saya ketemu. Puji Tuhan, dia melayani kami dengan sukacita, seperti melayani nabi dan melayani jenderal. Dan saya bilang, kamu diberkati nabi, diberkati jenderal. Ya kan? Berkat jenderal dan berkat nabi turun atasmu. Saya lihat ke sana peternakan babi. Dia memiliki anak, mungkin belum SD ya, Mam. Udah, belum SD loh, kelas 6, kelas 5 kali, kelas 5. Hah? Umur 5 ya? Umur 5, sorry. Umur 5 tahun dia. Kalau kelas 5 SD berarti udah sekolah. 5 tahun, anak ini 5 tahun. Ya kan? Ketika Pastor Jack bernubuat buat orang tuanya, anak itu masih tidur. Tapi Tuhan bilang ke Pastor Jack untuk lihat anak itu, dan kaget Pastor Jack. Ya kan? Lihat anak itu. Dan dia sampaikan kepada orang tuanya bahwa anak ini akan menjadi pengkhotbah yang hebat. Kenapa? Karena dia mengerti Alkitab. Dia mengerti firman Tuhan umur 5 tahun. Dan saya tidak heran bertemu beberapa anak kecil yang dahsyat seperti itu. Tahun lalu saya ke Manado, saya bertemu juga dengan anak kecil yang dinubuatin oleh Pastor Jack, ya kan, bahwa dia akan menjadi pendeta yang hebat. Dan saya panggil saya, kamu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Wow. Kita doakan itu. Jadi anak-anak sekarang, inilah penggenapan dari kitab Yoel. Bahwa anak-anak kita akan menerima Roh Kudus, akan menjadi penubuat-penubuat, akan menjadi pembawa-pembawa firman Tuhan yang dahsyat. Ya, ajarkan anak kita karakter Kristus. Tinggal 2 lagi. Berikutnya, saya minta buka di ayat 21-nya. Klik. Supaya mereka semua menjadi satu. Saya pernah berkali-kali di sini cerita tentang unity, kesatuan. Ya, banyak gereja sekarang yang dipecah belah oleh setan. Ya, termasuk gereja Pantekosta di Indonesia. Termasuk gereja Pantekosta. Saya banyak laporan dari berbagai orang. Dan saya bertemu langsung dengan berbagai orang itu. Setan tidak mau unity itu, menjadi satu itu. Apalagi kita menjadi satu di dalam tujuan dan persekutuan sebagaimana halnya Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya. Tuhan bilang sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu udah jelas. Ngapain lu tanya-tanya? Yesus doa sama siapa? Ya lu baca dong bener-bener Alkitabnya. Agar apa? Mereka juga di dalam kita. Tuhan mau saudara dan saya bersatu dengan Bapa dan Kristus. Makanya Tuhan di Yohanes 15 jelas mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan engkau adalah carang-carangnya. Kita adalah ranting-rantingnya dan Tuhan katakan, jika engkau jauh daripada aku, kau gak ada gunanya. Kau akan susah. Kau akan mengalami permasalahan. Engkau tidak akan berbuah. Bapa ingin, karena dia akan, Yohanes 15 katakan, adalah pemilik, pengusaha anggur itu. Dan dia tentunya semua pemilik pengusaha anggur, ya, petani anggur, menginginkan pohonnya anggur itu berbuah lebat. Ya, kalau nggak berbuah lebat dipotong, dibuang, supaya tumbuh lagi ranting baru. Dan kita, Tuhan bilang nggak boleh jauh dari Tuhan, harus nempel pada pokok anggur yang benar itu.
Tuhan begitu indahnya, dia menggambarkan, mengilustrasikan kesatuan antara kita dengan dirinya dan Bapa. Ya, Yohanes 15 kita baca nanti di rumah. Itu dahsyat. Ya, itu memberkati saya betul. Dan dia diulangi dalam doanya. Ya kan? Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar apa? Mereka, kita semua juga di dalam Bapa dan Kristus. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa? Karena banyak orang tidak percaya pada Kristus itu sebagai Tuhan. Banyak orang tidak percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat Mesias. Banyak orang tidak percaya kepada Kristus sebagai Raja dari segala raja. Ya. Banyak orang tidak percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan itu diutus Bapa dari sorga. Dan sekarang balik ke sorga. Dan sekarang Yesus juga berdoa di samping kanan Allah Bapa. Ya. Berdoa, mereka berdoa. Tuhan berdoa. Kristus tetap berdoa untuk kita. Ya. Tetapi kenapa anak-anak Tuhan malas berdoa? Ya. Ada sesuatu yang salah. Sebab itu ajak bapak-bapak yang ada di sini, bangun mesbah Tuhan di rumahmu. Engkau adalah imam-imamnya. Ya, jangan sampai istrimu yang bangun. Kalah engkau nanti. Ya, salah, bukan kalah, salah engkau. Engkau adalah imam-imam yang harus membangun itu. Dan ketika engkau membangun mesbah Tuhan, nempel kepada Tuhan, jadi satu, unity. Amin. Terakhir, saya diberkati Tuhan dengan penelitian ayat di ayat 24 ini. Doa Tuhan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Klik. Ya. Saya highlight. Klik. Yesus ternyata menginginkan kita. Ya. Yesus ternyata ingin supaya semua yang hadir di tempat ini masuk surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang nggak bilang amin nggak apa-apa lah. Maksudnya masuk neraka. Tapi Tuhan bisa marah sama saya. Karena Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat kosong. Harus kita cari keluar sana kemana-mana supaya penuh itu surga. Ya. Jadi kalau dibilang amin, amin yang kencang gitu. Ya. Tuhan menghendaki kita semua masuk surga, amin. Ya. Sudah bisa bayangkan ketika seorang anak tilang, si bungsu, yang menurut kita itu jahat. Ya. Yang menurut kita itu diri kita sendiri. Dia mempoya-poya, dia menghabiskan harta bapaknya. Ya. Dan akhirnya dia kelaparan, dan akhirnya dia mau bertobat untungnya pulang ke rumah bapaknya. Apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan berkata, ketika bapaknya melihat si bungsu itu dari jauh, ya, dia lihat dari jauh. Padahal si bungsu itu sudah menghabiskan harta kekayaan. Padahal si bungsu itu sudah membuat malu papahnya. Padahal si bungsu itu sudah
udah bikin jengkel lah. Tapi apa saudara firman Tuhan yang ditulis? Apakah bapaknya panggil para pelayannya? Coba awas ya, si bungsu itu jangan sampai masuk ya. Usir dia pulang. Apa seperti itu? Kan? Tidak saudara. Tidak tertulis seperti itu. Tetapi saya sangat diberkati. Dan saya selalu menangis saudara. Kalau mengingat apa yang ditulis oleh Yesus. Perumpamaan yang indah begitu. Bapaknya, dia berlari memeluk si bungsu itu. Anak yang hilang. Bapaknya itu adalah gambaran dari Bapa di sorga. Bapaknya itu adalah gambaran dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau nanti saudara pulang ke rumahnya, saudara dari jauh dia akan berlari. Dia lari. Mana ada Tuhan? Tuhan siapa yang seperti Tuhan kita? Padahal kita penuh dosa. Padahal kita penuh jahat. Saya tahu di tempat ini gak ada yang benar. Artinya maksud saya gak ada yang suci. Kita semua jahat. Kita selalu mendukakan hati Tuhan. Ya, kita selalu bandel. Tapi kalau kita baca, Bapa dia tidak tinggalkan. Dia tidak usir kita. Tapi dia lari. Dia lari. Dia lari. Dia sambut anaknya itu. Dia peluk anaknya itu. Dia kasih cincin. Dia kasih baju baru. Dia kasih sepatu baru. Seperti itu Tuhan kita. Oleh sebab itu bertekun dalam iman. Dan akhirnya kita akan bersama dengan Kristus di sorga. Amin. Pemain musik maju ke depan. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tuhan memberkati keluarga muda di tempat ini dan semua yang hadir malam ini. Angkat sebuah lagu, Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang maha baik. Tuhan yang cinta pada kita. Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita sedetik pun. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang apa? Kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Nanti saya akan berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh pengakuan kita punya Tuhan keluar dari hatimu besar, bahwa kita mengakui bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percaya kuasanya, terima sekarang kemenangan, ku terima sekarang, haleluya. Ku terima sekarang, sama-sama, ku terima. Sekali lagi katakan, ku terima. Ku terima sekarang. Apa? Kemenangan darimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya hari ini kami menerima kemenangan darimu. Kami percaya hari ini kami terima kesembuhan darimu. Kami percaya hari ini kami terima kelegaan darimu. Kami percaya kami terima kelepasan dari kuasa jahat hari ini. Dalam nama Yesus. Karena Engkau mengasihi kami Bapa. Sungguh hati kami bersyukur. Saya tidak tahan ketika baca doa Yesus ini tadi. Dari tadi air mata saya mengalir. Tuhan, terima kasih. Yesus tahu kesulitan kita. Yesus tahu pergumulan kita. Yesus tahu apa yang kita hadapi di dunia ini tidak mudah, Bapak Ibu. Membangun keluarga, suami istri, menyatukan dua orang menjadi satu. Untuk bisa bergandeng tangan, berjalan dalam visi Tuhan itu tidak mudah. Mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan seperti Yesus mau, itu tidak mudah. Dan hari ini Dia Tuhan yang memberikan kebenarannya buat kita, berkata, aku berdoa untukmu anakku. Haleluya. Bukankah Dia Tuhan yang baik, Bapak Ibu? Haleluya. Hari ini kau mungkin merasa berat hidup sebagai orang-orang Kristen. Haleluya. Berat mendidik anak-anak di zaman sekarang. Tapi Yesus kita berdoa kepada Bapa. Yesus kita memperhatikan kita. Dan percayalah engkau terima kemenangan itu malam hari ini sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapak, bawa kami menikmati Engkau setiap waktu. Haleluya. Mengalami Engkau setiap saat. Amin. Melihat kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami tidak mau lagi bersungut-sungut, Bapak. Haleluya. Hari ini kami mau akui Tuhan, kami perlu Engkau. Bapak, kami perlu Engkau untuk memberkati keluarga kami. Mari yang duduk suami istri berdekatan, pegang tangan pasanganmu. Sama-sama bilang, Tuhan, kami perlu Engkau dalam keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk mendidik anak yang Tuhan percayakan. Ajar kami Tuhan untuk membangun keluarga yang Engkau mau. Bapak, ini doa anak-anak-Mu, dengarlah. Dan kami percaya Engkau sedang memandang keluarga
muda Sekina di tempat ini. Haleluya Yesus. Engkau sedang mencurahkan kasih-Mu atas setiap keluarga di tempat ini. Amin. Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu. Dari awal pujian penyembahan kita tadi, menyatakan bahwa Dia ada, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Dan kalau engkau percaya Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang bertanggung jawab atas keluargamu, engkau tidak perlu lagi khawatir, engkau tidak perlu lagi bimbang, engkau cuma datang kepadanya dan berserah. Ini keluargaku Tuhan, bentuk seperti yang engkau mau. Bapak, hamba percaya engkau sedang melimpahkan berkat-Mu atas setiap keluarga di tempat ini. Kami percaya keluarga ini sedang dibangun Tuhan. Engkau sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Engkau sedang melindungi keluarga-keluarga di tempat ini. Ada perlindungan Tuhan, ada pagar tembok Tuhan yang sedang menjaga keluarga-keluarga Sekina di tempat ini di dalam nama Yesus. Jangan pernah keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Jangan pernah melangkah mengambil keputusan tanpa engkau bertanya kepada Roh Kudus. Mulai malam hari ini Tuhan, biarlah engkau yang menuntun keluarga demi keluarga di tempat ini. Kami percaya Tuhan, engkau memberkati juga Tante Nila Tuhan. Mungkin dia kehilangan orang yang dikasihinya. Tetapi sesungguhnya engkau tidak pernah meninggalkan dia. Engkau sedang mengerjakan pekerjaan ilahi atas hidup Tante Nila. Dan kami percaya lewat hamba-Mu ini banyak keluarga-keluarga muda dikuatkan. Banyak keluarga-keluarga muda akan melihat teladan Tuhan dari hidupnya. Dan dia terus kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk menjadi berkat. Bagi banyak orang, bukan hanya keluarga Sekina, tapi dimanapun dia berada, orang akan melihat ada kemuliaan Tuhan menyertai dia. Amin. Kami juga mengucapkan berkat untuk keluarga-keluarga muda di tempat ini. Haleluya. Keluarga-keluarga yang terus mengarahkan pandangannya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong mereka. Amin. Tuhan bela mereka. Amin. Tuhan jaga mereka dari yang jahat. Amin. Sehingga keluarga Sekina itu keluarga yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Keluarga yang menjadi berkat. Keluarga yang menjadi teladan bagi banyak orang. Keluarga yang memberikan kasih Tuhan Haleluya. dimanapun mereka berada. Diberkati pekerjaan mereka. Diberkati usaha mereka. Amin. Diberkati kesehatan mereka. Amin. Diberkati keturunan mereka. Amin. Bahkan yang belum memiliki keturunan kami percaya di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Diberkati kandungan Haleluya. istri mereka. Sehingga mereka akan menghasilkan, melahirkan Amin, keturunan-keturunan amin, amin. ilahi. Di dalam nama Yesus. Ini iman kami Tuhan. Ini janji kami kepadamu. Kami mau tetap setia. Karena kami percaya Engkau sedang menyiapkan yang terbaik buat kami. Engkau yang akan berlari menyambut kami kelak sesuai dengan waktumu. Untuk kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Materaikan firman ini. Terus kau bicara Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara. Roh Kudus bicara. Bicara buat setiap kami. Sampai kami mengerti dan menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.